Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nori. Happy riffing semuanya, nge-riff enjoy tanpa ribet, happy riffing. Oke guys, jadi pada konten hari ini gue pengen ngajak kalian ngobrol seputar nge-riff. Itu kayak gimana sih, apa bedanya natural flow sama yang nggak natural gimana, terus usia koral itu sebenarnya kayak gimana kalau di akuarium, perawatannya tuh kayak gimana, dan lain-lain sebagainya. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kita bantu channel Nori biar semakin berkembang, biar gue semakin semangat bikin konten seputar riff buat kalian ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan hari ini. Ya, pertama gue pengen ngasih tahu dulu, ini akuarium gue ukurannya 100 x 50 x 55 dengan sam bawah 80 x 50 x 36. Ya kayak gitu. Ini natural flow yang gue pakai, atau metode yang gue pakai itu aliran naturalis kayak gitu ya teman-teman. Aliran naturalis itu kayak gimana sih? Nah, aliran naturalis itu adalah kalian nge-riff tanpa melakukan dosing elemen. Contohnya kayak misalnya kalian dosing Dic3, saya dosing magnesium, kalsium, alkalinity, dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Dan natural flow itu biasanya orang-orang itu membedakannya dengan kita water change. Jadi pergantian air sebagai sarana untuk menggantikan Dic3 yang hilang gitu teman-teman. Tapi natural flow yang benar-benar natural itu sebetulnya menggunakan NSW atau natural salt water gitu. Jadi dia benar-benar pakai air laut yang kita bisa beli di Sumeneb banyak, atau di tukang akuarium air laut. Itu biasanya 1 galon 13.000, nggak tahu sekarang berapa. Maksudnya tepatnya berapa karena udah jarang banget pakai NSW. Dulu banget waktu masih awal-awal belajar nge-riff, kita pernah pakai NSW dan akhirnya hijrah ke ASW karena NSW itu kita kan belinya galonan ya, kayak ribet banget gitu. Harus bawa mobil, beli sekian galon untuk menuhin tank kayak gitu, itu PR banget. Tapi kalau kita pakai ASW, kita jalan pakai motor aja itu udah cukup, karena kita tinggal beli garam yang 6 kilo atau yang 20 kilo atau seember, atau tergantung mereknya yang kalian pakai garam apa gitu ya. Karena ada yang emberan, ada juga yang kardus, kemasan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau yang saya gunakan ini itu bukan air laut asli. Jadi saya pakai garam buatan, garam sintetis. Kayak gitu. Ini sebenarnya bisa dibilang natural flow juga karena sama-sama metodenya tuh ganti air, enggak melakukan dosing apa-apa lagi. Tapi enggak murni natural flow sebetulnya, karena pakai kimia juga. Sebenarnya kan yang ada di dalam garamnya itu kan kandungan-kandungan kimiawi juga kan gitu. Yang membedakan adalah kalau pakai garam kita nggak perlu pusing-pusing lagi menakar atau mengukur Dic3-nya itu sedemikian rupa seberapa gitu kan, karena udah ditentuin jumlah besaran dari Dic3-nya itu berapa, dan salinitas yang ideal juga udah tertera di situ, yaitu 1.023 masih aman sampai 1.026. Itu refer kebanyakan di angka sekian ya teman-teman. Di tank saya ini 1.025 gitu. Dan logikanya kenapa saya pakai 1.025? Karena kalau 1.025 kalian itu juga dapat Dic3-nya ideal gitu. Misalnya KH 11, magnesium berapa, itu sesuai. Saya nggak hafal karena saya nggak benar-benar nggak ngecek dan nggak ngapalin nih satuan Dic3 itu berapa yang idealnya.
kayak gitu, karena emang bener-bener saya cuma rutin WC aja. Kalau misalnya kalian pakai 1.023, bisa jadi KH yang kalian dapat tuh nggak 11, mungkin 9, 8, atau 10 gitu, ya kan? Kalau kalian pakai 1.028 misalnya, bisa jadi KH yang kalian dapat 12, 13, bisa jadi seperti itu, kayak gitu. Jadi makanya idealisnya para reefer itu banyak pakai garam sintetis, kemudian diukur di 1.025 biar dapat diktri yang pas, sesuai gitu, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Jadi idealnya buat Dorinori ya, yang selama ini Dorinori jalan itu 1.025 kayak gitu. Itu natural ya, sistemnya seperti itu. Dan kalau yang nggak natural gimana? Itu yang nggak natural biasanya dia melakukan kegiatan dosing. Dosing ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan koral, misalnya diktri itu ya, magnesium misalnya. Tapi kalau kita melakukan dosing itu ada ukurannya, test kitnya gitu. Misalnya sebelum kita melakukan dosing, kita melakukan test kit terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa banyak harus kita tambahkan diktri itu ke tank kita. Jadinya kita nggak asal feeling ya, karena kalau feeling bisa terlalu lebih dan bisa juga kurang, dan kedua-duanya merugikan untuk koral. Jadi benar-benar harus pas. Jadi kita tes dulu, misalnya butuhnya tinggal naikin sedikit, berarti kita dosingnya juga sedikit, jangan terlalu banyak gitu. Itu salah satu yang nggak natural ya. Itu yang sedikit yang saya tahu, karena saya nggak mendalami yang nggak natural gitu ya, yang main dosing. Mungkin nanti teman-teman yang main dosing bisa komen di bawah, kita sama-sama berbagi info, sharing seputar aliran natural atau yang non natural. Apa sih sebutannya? Automatic ya, nggak tahu juga sih tepatnya apa, tapi kalau natural flow ya bilangnya natural aja gitu. Terus juga kalau yang nggak natural itu biasanya menggunakan auto dosing. Auto dosing itu dimana alat kalian nggak perlu lagi dosing diktri secara manual atau menggunakan tangan gitu ya kan, tangan kalian. Jadi cukup kalian set aja, setting itu alatnya, nanti dia bisa mendosing kebutuhan harian dari tank kalian gitu teman-teman. Nah, tapi bukan berarti kalau udah pakai alat itu kalian tinggal ongkang-ongkang kaki, enggak. Kalian tetap harus melakukan cross check minimal seminggu sekali. Karena apa? Karena enggak setiap hari, ya kan? Enggak setiap hari magnesium di tank itu berkurang. Ini pengalaman dari pribadi dan juga ngobrol sama reefer lain dan dari nonton YouTube yang lain juga. Jadi nggak selalu magnesium itu berkurang, tapi alat itu udah pasti setiap hari nambahin magnesium, ya kan? Kalau kita udah set setiap harinya nambah, ya nambah terus, walaupun magnesium yang sebenarnya nggak berkurang, gitu. Jadi untuk itu kita tetap harus melakukan controlling agar menjaga magnesium atau salah satu diktri atau diktri tetap terkontrol sesuai jalurnya gitu. Jadi kita catat berapa yang biasanya tank kita itu diktrinya berapa, biar nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi. Itu tetap walaupun kalian pakai automatic, tetap harus kalian kontrol juga. Manual pun juga begitu ya teman-teman. Karena itu budget yang dikeluarkan juga nggak sedikit, ya kan? Karena saya pribadi budgetnya juga nggak banyak, makanya saya lebih pilih natural flow. Karena cukup beli garam, kita maintenance 2 minggu 1 kali, kita WC, dan itu udah mewakili semuanya, diktri, bahkan sampai minor elemen yang nggak ada di dosingan, kayak gitu teman-teman. Ya itu dia kelebihan dan kekurangannya masing-masing ada. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Silahkan kalian sesuaikan dengan cara nge-reef yang cocok dengan
diri Anda, kesibukan Anda, dan budget Anda. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau bahas koral. Koral itu sebenarnya gimana sih kehidupannya di tank itu yang bagus kayak gimana? Sebetulnya ya, koral itu bisa awet, bisa enggak di tank kita. Dorinori selama nge-reef 1 tahun belakangan ini udah ngalamin beberapa pengalaman menarik nih teman-teman. Koral di tank Dorinori udah ada yang ulang tahun. Maksudnya udah 1 tahun di tank. Ya alhamdulillah banget. Jadi treatment yang Dorinori lakuin selama 7 bulan ini, bahkan 1 tahun ini, berarti udah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dari si koral teman-teman. Oke, kita azan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Udah selesai azannya. Ya, kalau di tank Dorinori sendiri udah ada beberapa koral yang ulang tahun nih di tank Dorinori. Nih, babut, ada babut, lobo cabang belum, babut, Borneo ungu, Echinata yang merah, cendol, terus acan lord, nanasan yang hijau, sama pagoda. Sama ini karang melati. Ya, karang melati sama zoa magician. Jadi ada 9 koral yang udah 1 tahun di tank Dorinori. Karena koral ini koral pindahan ya. Walaupun tank Dorinori baru 7 bulanan, tapi koralnya itu udah dari bulan Mei 2022, lebaran kemarin. Jadi mulai nge-reef itu 2022 tanggal 8 abis lebaran banget, bikin tank, no cycling, terus langsung ngisi koral. Dan beberapa ada juga yang bulan Juni, Juli gitu. Dan karena akuariumnya kecil, jadi 9 koral ini aja tuh itu udah penuh, kelihatannya penuh gitu di tank yang pertama ya, yang sebelumnya. Mungkin kalian bisa cek aja, scroll di channel Dorinori yang paling bawah, itu tank pertama Dorinori. Nah, karena dipindah ke tank gede ini, 9 koral ini kelihatannya sedikit gitu, belum penuh ya kan. Jadinya ada beberapa penambahan koral baru di tank yang ini teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau dibilang koral bisa awet, bisa teman-teman. Yang penting kita ngerawat airnya aja. Gimana sih cara ngerawat airnya? Yang penting Dorinori pribadi itu rutin water change itu 2 minggu 1 kali teman-teman. 2 minggu 1 kali. Di tank yang pertama 2 minggu 1 kali 1 galon, karena emang tanknya nggak besar, cuman 1 meter kali 30 kali 30. Nah gitu teman-teman. Terus kalau yang sekarang kan 1 meter kali 50 kali 55, itu gede juga. Udah gitu samnya juga besar, 80 kali 50 ya kan, itu lumayan besar. Jadi kalau di total yang dulu cuman 120 160, kalau sekarang ini 300 liter sampai 350 liter. Jadi tentu lebih banyak yang harus saya keluarkan untuk water change gitu. Jadi kalau misalnya ini juga nih kekurangannya natural flow. Semakin besar tank yang kalian punya, maka maintenance mingguannya kalian WC-nya juga harus lebih banyak. Tapi sebetulnya nggak juga, tergantung banyaknya koral di tank kalian. Kalau koralnya sekedar pemanis aja, pelengkap aja, kalian lebih suka ikan, tentu WC 1 galon juga nggak apa-apa, karena penyerapannya cuma dari sedikit koral. Tapi semakin banyak koralnya, pasti penyerapannya juga semakin banyak. Maka kalian harus lebih banyak juga volume water tank-nya, bisa 3 galon atau mungkin bahkan lebih. Itu kekurangannya di natural flow. Kalau dosing cukup beberapa mili aja kalian dosing gitu, karena
1 milinya bisa naikin 10 misalnya, seperti itu perhitungannya. Tapi lebih jelasnya lagi Dorinori nggak tahu. Nanti mungkin teman-teman yang main dosing bisa bantu jelasin di kolom komentar. Nah itu dia ya kelemahannya natural. Makanya ini udah cukup banget sih 1 meter WC 2 kali. Mungkin natural flow itu toleran sampai 1,5 meter lah. Kalau 1,5 meter Dorinori sendiri masih berpikir bisa nyanggupin buat water tank-nya ya teman-teman, masih terukur. Tapi kalau misalnya kayak udah 2 meter lebih, itu kayaknya water tank-nya harus banyak banget, dan ujung-ujungnya cost yang dikeluarin jadinya lebih banyak juga teman-teman. Jadinya nggak low budget dong jatuhnya kan, kayak gitu. Jadi coral itu bisa kok ulang tahun, bisa ulang tahun di tank kita awet bisa. Terus selama nge-reef 7 bulan ini di tank yang baru ini, ada nggak coral yang mati? Ada teman-teman, coral yang mati kayak gitu. Nah ini dia teman-teman, coral yang kalian dapat dari penjual, bukan salah penjual ya, coral yang kalian dapat dari penjual itu nggak semuanya sehat kuat teman-teman, kayak gitu. Jadi agak sedikit gambling juga teman-teman. Kalian pilih coral nih sehat teman-teman, tapi dia nggak bisa beradaptasi, akhirnya dia tereliminasi juga. Sama kayak binatang, kayak manusia juga lah, kalau dia nggak bisa beradaptasi di lingkungan barunya, dia bisa tereliminasi kayak gitu teman-teman. Ini bukan salah pedagangnya, tapi emang itu yang terjadi teman-teman gitu. Jadi ketika kalian dapetin coral yang emang benar-benar daya tahannya kuat istilahnya, ya dia pasti bisa menyesuaikan sama iklim di tank kita teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau misalnya coral kalian mati tapi kalian merasa water tank-nya udah rajin, terus juga bahkan udah test kit mungkin udah sesuai, lampunya juga udah bagus mungkin, tapi coral masih mati, jangan buru-buru menyalahkan airnya teman-teman. Bisa jadi emang coralnya yang lemah daya tahannya. Seperti itu teman-teman. Ikan juga begitu, jangan langsung menyalahkan airnya. Bisa jadi emang ikannya yang lemah, koralnya yang lemah. Coba kalian beli di toko lain, bisa jadi toko itu dapat supplier yang cukup jauh, jadinya sampai ke sini koral udah kurang sehat kondisinya, kayak gitu teman-teman. Nah kalau di tank Dorinori sendiri airnya tuh kayak gimana sih? Dorinori nggak mendisklaimer kalau air di tank Dorinori super sehat, enggak ya, karena Dorinori sendiri nggak tahu air yang sehat itu tepatnya gimana, harus gimana, karena idealnya gimana nggak tahu, karena setiap tank itu ukurannya beda-beda. Itu uniknya reef tank ya, akuarium air laut. Jadi setiap rumah punya ciri khasnya masing-masing, nggak bisa disamain gitu. Asiknya nge-reef jadi nggak ada yang nyontek teman-teman. Nah yang Dorinori tahu, kadar air di tank Dorinori ini udah stabil teman-teman. Kenapa Dorinori berani bilang udah stabil padahal usianya baru 7 bulan teman-teman? Karena di tank Dorinori ini udah ada koralin alga. Nah koralin alga itu teman-teman baru akan tumbuh kalau parameternya itu stabil teman-teman, nggak sering swing gitu. Stabil aja, minimal stabil, nggak ada patokan KH segini, magnesium segini, nggak ada. Jadi patokannya stabil aja. Kalau biasa main di situ aja stabil. Nah itu nanti koralin bakalan tumbuh sendiri. Nah jadi Dorinori bisa bilang tank Dorinori udah stabil, tapi airnya bagus apa enggak ya itu nggak tahu ya, yang bagus itu kayak gimana. Tapi ini tank Dorinori udah stabil. Dari yang Dorinori tahu, dengan munculnya koralin alga berarti air itu udah stabil dan nggak swing lagi teman-teman. Itu yang Dorinori tahu ya teman-teman. Itu membuktikan bahwa metode water change yang Dorinori lakuin itu udah mampu membuat air stabil teman-teman. Ya kan, walaupun suhu di tank Dorinori itu 30, turun
Suhu itu ya, suhu air teman-teman, dari Nori kasih tahu, kalau misalnya tanpa alat di 30, air itu bakalan naik 2 ke atas jadi 32 atau turun 2 ke bawah jadi 28. Air itu bakalan selalu berada di range itu, naik 2 ke atas atau turun 2 ke bawah, nggak bakal lebih, nggak bakal kurang. Nggak tahu kalau misalnya cuaca ekstrim ya, tapi kalau cuaca stabil yang kita pelajarin di bangku SD, air itu sifatnya seperti itu teman-teman. Dengan suhu yang cukup tinggi, ya kan, dimana banyak river yang bilang itu suhu harus 25, 26, 27, maksimal 28 ya teman-teman. Itu menurut Dorinori sendiri nggak harus begitu kok, nggak harus begitu. Karena di tank Dorinori sendiri ini suhunya 30 teman-teman. Gitu. Jadi kalau mau tumbuh koralin harus 25 suhunya. Wah, nggak juga. Kalau mau melihara koral yang berwarna-warna harus 25 suhunya. Wah, nggak juga teman-teman. Kenapa Dorinori berani bilang kayak gitu? Karena Dorinori udah buktiin sendiri tanpa omong kosong. Gitu teman-teman ya. Nah, terus dari kematian koral itu banyak banget faktornya teman-teman. Di luar air ya, di luar air itu bisa jadi hama yang hama bawaan si koral, penyakit bawaan si koral, ikan pengganggu teman-teman, sama bisa jadi arus yang nggak rata di akuarium. Arus yang nggak rata itu bisa menyebabkan koral mati teman-teman. Kenapa? Karena dari pengamatan Dorinori, koral itu ngeluarin lendir saat dia mekar ataupun kuncup. Ketika air di sekelilingnya enggak berubah, enggak berputar airnya, berarti lendir itu kan ngumpul di sekitaran koral kan. Lendir itu sendiri yang membunuh koral itu sendiri gitu. Jadi kayak koralnya itu makan racunnya dia sendiri teman-teman. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah koral itu nggak selamanya bisa hidup di tank. Nggak ada koral yang benar-benar bisa selama-lamanya ada di tank. Gitu teman-teman. Dan juga teman-teman, bisa juga karena koralnya udah saling sting teman-teman. Seperti di tank Dorinori sendiri, ini alhamdulillah koralnya itu yang udah lama, yang udah stabil, mekarnya gede banget. Sebenarnya sebelumnya Dorinori nggak bakal terpikir mekarnya sampai sebesar itu, karena batunya cuman kecil teman-teman. Jadi Dorinori kasih jarak dan Dorinori pikir itu udah cukup untuk mekarnya dia. Tapi semakin lama mungkin dia semakin nyaman, jadi mekarnya dua-duanya semakin gede. Dimana jaraknya itu udah cukup jauh tapi akhirnya kesentuh juga teman-teman. Apalagi koral-koral itu kan ada beberapa yang mengeluarkan tentakel. Tentakelnya itu lebih panjang daripada dagingnya itu sendiri. Nah, itu juga bisa menyebabkan koral sakit, rusak, dan akhirnya mati. Gitu teman-teman. Natural flow itu yang Dorinori lakuin ini cukup worth it teman-teman. Cukup bisa untuk menunjang kehidupan koral dan ikan-ikan kalian teman-teman. Gitu. Kalau buat kalian yang budgetnya belum cukup untuk main yang automatic, yang kalian tinggal ungkang-ungkang kaki, nontonin doang, gitu, ya kalian natural flow aja dulu dengan maintenance 2 minggu 1 kali. Gimana caranya? Kalian bisa cek di video-video Dorinori yang ada di bawah teman-teman. Kayak gitu. Terus juga ini natural flow cukup buat bikin koral kalian berkembang biak teman-teman. Cukup bikin koral kalian untuk bertambah besar gitu. Ini bakalan Dorinori kasih tahu contohnya dan juga sebagai penutupan ya teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih banget buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sebarin videonya biar kita tahu kalau nge-review itu nggak harus mahal, nggak harus ribet, nggak harus repot. Karena kita nge-review itu mau sebagai healing di rumah gitu kan. Capek kerja, capek kuliah, kalian mau ngeliat tank kalian bagus dan kalian nggak capek-capek lagi mikirin parameter gitu ya teman-teman. Kecuali kalian yang punya banyak waktu buat ngitungin parameter, monggo silahkan, parameter edik silahkan. Tapi kalau misalnya mau natural flow, udah tinggal maintenance 2 minggu 1 kali, bisa juga nyuruh orang jadi kalian nggak maintenance lagi, ya silahkan.
Tapi Dorinori sendiri prefer natural flow. Oke, jangan lupa saksikan terus konten Dorinori. Sampai jumpa di next video. See you next time. Bye bye. Nah, ini contoh koral yang udah mekar, udah berkembang. Ini Chalice itu batunya cuma sedikit kecil, tapi dia udah mau menyatu sama deathrocknya tuh. Kelihatan gak sih dagingnya? Udah melebar. Aslinya tuh kayak cuman segini nih. Nih yang titik ini. Tapi sekarang dia udah mulai turun, mau menyatu sama deathrocknya. Itu contoh koral yang berkembang biak. Selain itu, kalau Zoa itu udah berkembang biak cukup banyak ya. Tapi kalau Zoa di tank Dorinori kurang paham dia gimana bagusnya, jadi kita skip. Terus ini udah lama banget nih berkembang biak tuh. Ini juga kuku. Ini kuku di tank Dorinori udah berkembang biak di frek-frek kecil gini. Nggak tahu ini dia bakalan bertahan apa enggak. Dorinori sih pelihara aja, yang penting Dorinori butuhin apa, Dorinori kasih kebutuhannya ya teman-teman. Kayak gitu, simple banget kok. Ini juga nih, ini dia Blasto cuman beli 2, sekarang udah ada 4, tapi di sebelah sana nggak kelihatan teman-teman. Nah ini Acan Lord, ini ada anaknya kecil, kelihatan nggak? Nah ini dia anaknya nih. Ini ketidaksengajaan teman-teman ya, dia punya anak di sini. Kalau yang ngikutin channel Dorinori pasti tahu penyebabnya. Terus ini susah ya bedainnya gimana, karena maksudnya awalnya tuh mekarnya nggak selebar ini, tapi sekarang udah selebar ini kayak gitu. Nah ini udah 1 tahun nih si babut udah 1 tahun. Ini udah lama nih. Gonio ini udah 1 tahun, tapi kalau kalian yang ngikutin channel Dorinori pasti tahu penyebabnya kenapa dia ngambek kayak gitu. Nah terus ini juga nih Blasto melati tuh, lihat gak anaknya kecil-kecil. Ini udah banyak banget anak-anaknya. Terus mana? Udah sih. Ya itu aja. Kalau ini kan nggak ngeh ya gimana berkembang biaknya teman-teman. Ini juga udah lama nih si zoanya. Oke guys, mungkin itu aja. Oke, thank you buat yang udah mampir. Happy reefing.